Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Feng Xiu tiba-tiba menunjukkan senyuman manisnya untuk memulihkan ketenangannya, dan menyatakan dengan dingin. Perang suci telah berakhir. Agares, ingatkan semua pasukan kita, walau bagaimanapun juga, darah manusia mengalir dalam dirinya. Sekarang dia sudah mati di tangan aku sendiri demi ras kita, aku ingin tak satu pun dari pasukan kami melakukan serangan aktif terhadap manusia selama 10 hari sebagai penghargaan untuknya, ucap Feng Xiu. Matanya tiba-tiba berubah lembut, anakku, sampai saat kematianmu, kamu tidak menyadari hubungan antara kamu dan aku. Aku hanya bisa melakukan ini untukmu. Sebagai ungkapan dari manusia, bahkan binatang buas pun akan menjaga anak-anak mereka, yang menyiratkan bahwa makhluk terburuk di dunia pun tidak akan membunuh anak-anaknya sendiri, ataupun kerabatnya sendiri. Tapi aku telah membunuhmu, dan mengorbankanmu demi kelangsungan hidup rasku. Kamu, keturunan aku sendiri, hahaha, gumam Feng Xiu. Tawa histeris Kaisar Dewa Iblis sekali lagi mengguncang pagoda Star Iblis, serta meniup semua segel di atasnya. Cukup kuat sekali gua, dan bangunan berumur panjang ini berhasil bertahan tanpa runtuh. Bam bam bam. Semua anggota dari Bright Glimmer of Hope tidak dapat membantu, tetapi jatuh satu demi satu ke tanah. Demon God Emperor benar-benar telah membiarkan mereka pergi, tetapi pada saat ini, mereka hanya memiliki rasa sakit dan kesedihan yang tak berkesudahan yang memenuhi mereka. CR memegang mayat Long Hao Shen sambil menempatkan punggungnya di tanah, dan mencegahnya mengalami guncangan apapun. Pinggang rampingnya tiba-tiba tegak dengan kuat. Menekan bola cahaya energi untuk bangkit, mata si Masian sangat keras. Mengayunkan senjatanya ke belakang, kemudian dia menyatakan, aku akan mempertaruhkan hidupku demi melawan mereka, ucap si botak. Hentikan, teriak CR. Dengan suara gemuruh, teriakan sangat dingin dari CR menghentikan si Masian dengan kaku. Setiap anggota dari Bright Glimmer of Hope menarik perhatian mereka, dan memandangnya sekaligus. Penampilan CR dipenuhi dengan tekad ekstrim, serta aura suram yang menyebar di sekitar, dan tersapu dengan dingin pada kelompoknya, kalian semua ikuti aku, ucap CR. Kekuatan yang tidak diragukan lagi ini, itu terkandung dalam suaranya. Pada saat itu juga, semua orang di tim merasakan, seolah-olah Putri Suci Samsara yang luar biasa pada masa seleksi perburuan iblis telah kembali. Surat wasiat mereka hanya dapat dipengaruhi oleh panggilan CR untuk saat ini. Dua jejak air mata darah masih tersisa di wajah CR, ketika melihatnya. Tidak ada dari mereka yang akan menentangnya, tidak peduli betapa sedih dan sakit hatinya mereka, itu benar, bahkan jika mereka bahkan lebih sakit dari itu, bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan CR. Kalian semua segera ikuti aku, ucap CR. Sambil membuat perintah dingin ini, CR naik ke langit sambil mencengkeram Long Hao Shen dengan erat, dan bahkan tanpa menghindari pusat kekuatan iblis yang mengelilingi tempat ini untuk waktu yang lama. Sepasang sayap abu-abu menyebar di punggungnya, dan mendorong tubuhnya untuk terbang jauh. Di sekitar Istana Bintang Iblis, sejumlah besar kelompok besar dari klan Naga Iblis, klan Bulan, klan Bintang, mereka semua melayang di udara, tetapi tidak ada yang berani bergerak untuk menyerang mereka. Semua orang telah mendengar dengan sangat jelas kata-kata Kaisar Dewa Iblis, memangnya siapa yang berani menentangnya? Ahbao dengan lapis baja berwarna ungu tua berdiri dengan tenang di dinding. Melihat Long Hao Shen dipeluk oleh CR, penampilannya benar-benar kosong, dan hanya merasakan seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu di dalam hatinya. Dia adalah yang paling sadar tentang berapa banyak upaya yang telah dia habiskan pada 2 tahun ini, dan itu membuat lompatan kualitatif yang tak henti-hentinya dalam kekuatannya untuk melalui perkembangan kekuatan dengan sangat panik. Tetapi pada saat ini, dia mengetahui bahwa lawannya sudah tidak ada lagi. Long Hao Shen yang dipegang di lengan CR, itu tampak tak bernyawa, dan lubang di dadanya jelas terlihat. Dia sudah mati, sebenarnya dibunuh di tangan ayah. Gumam Ahbao. Ahbao tidak memiliki perasaan santai sedikit pun, tetapi malah menjadi semakin tidak rela. Dia ingin mengalahkannya secara pribadi, tetapi Long Hao Shen telah meninggal begitu saja oleh tangan ayahnya sendiri.
Dia tidak memenuhi syarat untuk menyebut tindakan itu dipertanyakan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sekarang Long Hao Shen sudah mati, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuktikan keunggulannya pada Yue Ye lagi. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope melepaskan sayap spiritual mereka, dan mengikuti Chai saat mereka tenggelam ke kejauhan. Tetesan air mata sebelumnya terus jatuh di wajahnya, dan undulasi keras disebabkan dalam cahaya yang berasal dari sayap spiritual mereka. Meluncur di udara, tampilan Chai hanya terkonsentrasi pada wajah Long Hao Shen yang pucat, namun tidak berdarah. Dia masih setampan itu, tetapi sudah tidak lagi memiliki jejak kehidupan sedikitpun. Ingatannya telah kembali, tetapi sekarang dia sudah pergi, dan bahkan tanpa meninggalkan sedikitpun kesempatan untuk berbicara dengan dirinya yang baru kembali. Chai sudah berhenti menangis, karena dia memiliki harapan terakhir di dalam hatinya, harapan yang muncul begitu dia menyentuh tubuh Long Hao Shen. Jika bukan karena harapan tipis ini, dirinya tidak akan membiarkan dia pergi sendirian apapun yang terjadi, dan akan mengikutinya dengan cara apapun. Dalam penerbangannya yang tergesa-gesa, mereka meninggalkan daerah Modu dengan cepat, dan meninggalkan kota ini yang telah mengisinya dengan kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa. Setelah terbang sekitar setengah jam, sayap Chai tiba-tiba menghilang, membiarkannya mendarat di tanah di bawahnya. Tidak seorang pun di tim memahami tindakannya, tetapi masih mengikutinya saat mendarat. Meskipun Long Hao Shen telah meninggal, Demon Hunter Squad mereka masih mempertahankan struktur organisasi yang sama berkat kehadiran Zhang Fangfang. Kata-kata terakhir Long Hao Shen sebelum kematiannya, itu masih terus bergema di dalamnya. Mereka tidak bisa mati seperti itu, mereka harus membalas dendam untuk kapten mereka, dan pasti akan kembali ke kota Modu suatu hari nanti bagaimanapun caranya. Ini adalah hutan dengan kepadatan rendah, di mana Chai terus memegangi Long Hao Shen sebelum dengan hati-hati menurunkannya saat tiba di tanah yang datar. Secara refleks, semua orang di pasukan perburuan iblis mengelilinginya. Chen Ying segera berteriak dengan keras, dan sisanya tidak bisa menghentikan air mata mereka juga. Chai perlahan-lahan berlutut di tanah, dan kemudian ia melihat cincin biru pemberiannya sudah ada di jarinya, dia benar-benar mengembalikannya padaku, gumam Chai. Melepasnya dengan ringan, Chai mengambil tangan kiri Long Hao Shen dan meletakkannya kembali di jarinya. Idiot, kenapa kamu mengembalikannya padaku? Itu sudah menjadi milikmu sejak lama, seperti hatiku ini, ucap Chai. Setelah mengatakan kata-kata ini, Chai mengangkat tangannya, dan perlahan-lahan memulihkan liontin Eternal Melody yang diletakkan kembali di leher Long Hao Shen. Tengkorak emas yang keluar dari dadanya tiba-tiba berkedip dengan cahaya. Dengan menarik napas dalam-dalam, tatapan tegas muncul di matanya saat dia perlahan-lahan meletakkan kunci menara keabadian ini kembali di dadanya sendiri. Begitu liontin Eternal Melody bersentuhan dengan tubuhnya, itu segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam desakan, tengkorak itu masuk ke kerah Chai dan diintegrasikan dengan tubuhnya dengan erat, itu sama halnya seperti saat kalung itu bersatu dengan Long Hao Shen. Menara keabadian hanya menginginkan satu penerus. Sekarang Hao Shen telah meninggal di penghalang perangkap Demon God Emperor, sehingga Long Hao Shen sudah tidak ada gunanya lagi baginya, dan liontin itu jelas mencari pengganti baru. Ini sudah tidak berhubungan dengan kehendak Elux Calamity yang tertidur, karena Tower of Eternity menjadi lebih serakah setelah mendapatkan begitu banyak jiwa dari dunia ini, dan mendapatkan banyak kesadaran diri. Ayo kita pergi, ucap Chai. Mata Chai menyapu kawan-kawan sekitarnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kecemerlangan intens keluar dari dadanya, seperti saat Long Hao Shen memindahkannya. Semua orang tenggelam di dalamnya, dan melakukan perjalanan melalui ruang dalam sekejap cahaya. Dalam kilatan cahaya lain, mereka muncul di Tower of Eternity. Aura kematian Tower of Eternity yang intens masih ada, dan pada saat itu, semua orang di Bright Glimmer of Hope memiliki penampilan yang sangat suram. Yang Wenzhao dan Duan Yi yang dengan cemas menunggu kepulangan mereka sampai sekarang, mereka berdua segera bergegas. Tapi langkah kaki mereka melambat sangat cepat, dan raut mata mereka membeku dalam sepersekian detik, karena mereka melihat Long Hao Shen yang berbaring di tanah dengan luka fatal di dadanya. Tidak ada sedikit pun jejak kehidupan yang tersisa di wajahnya yang pucat dan tampan. Kapten pasukan perburuan iblis secercah harapan terang, Sion of Light Long Hao Shen, telah tewas dalam pertempuran.
Bagaimana ini mungkin? Ucap Yang Wenzhao. Yang Wenzhao langsung kehilangan suaranya sekaligus. Chen Ying'er tiba-tiba bergegas ke dadanya, dan mulai menangis dengan sangat keras. Duan Yi tidak bertanya, tetapi perlahan-lahan berlutut, dan menempatkan tangan kanannya di dadanya sambil melakukan hormat kesatria di depan Long Hao Shen. Demonkin dan manusia telah bertarung selama 6.000 tahun. Sejak jatuhnya zaman kegelapan, manusia yang telah mati seperti Long Hao Shen di depan matanya ini, itu sudah tak terhitung jumlahnya. Tidak ada lagi yang perlu dia ketahui, karena hasilnya sudah berada tepat di depan matanya. Long Hao Shen sudah mati. Chai berlutut dan dengan ringan menekan dada Long Hao Shen, dan kemudian bergumam, "Cepatlah keluar." "Keluar saja," gumam Chai dengan pelan. Tidak ada yang mendengar kata-katanya, tapi mata dingin Chai saat ini dipenuhi dengan kecemasan. Di saat mereka semua bingung, cahaya hijau gelap keluar tanpa suara dari balik Golden Foundation Armor Long Hao Shen. Cahaya hijau gelap ini tampak sangat tipis, setipis kabut kecil yang bisa menghilang kapan saja. Sebuah suara samar terdengar dari kabut hijau gelap ini. "Dia sudah mati. Jadi perjanjian aku dengannya perlahan-lahan menghilang. Yang bisa aku lakukan adalah menjaga jiwanya agar tetap terjaga selama 7 hari. Tetapi itu juga berarti bahwa kamu hanya memiliki waktu 7 hari. Itu hanya ada satu kesempatan, dan itu terletak di menara keabadian ini. Kamu harus berhasil sebagai penerus menara ini, dan mengandalkan misteri mendalam nekromanser cahaya untuk memulihkan jiwanya dan menyegarkan hatinya. Jika dia berhasil bangkit, perjanjian aku di dalam dirinya akan kembali juga, tetapi jika tidak, 7 hari kemudian jiwanya akan tersebar, lalu terkurung di menara keabadian ini, dan terikat untuk selamanya. Jadi jika kamu tidak dapat membangkitkannya kembali dalam waktu 7 hari, bawa saja dia keluar dari sini, setidaknya dengan cara itu, jiwanya tidak harus terus menderita di sini," ucap sosok berwarna hijau. Saat suaranya berhenti pada titik ini, jejak hijau menghilang. Itu benar, itu adalah harapan tipis untuk bertahan hidup yang dimiliki Chai, yang memberinya kekuatan untuk memimpin semua skuad secercah harapan yang terang untuk terbang menjauh dari kota Modu. Begitu dia bersentuhan dengan mayat Long Hao Shen, suara ini menyebar ke pikirannya dan mengatakan kepadanya, bahwa Long Hao Shen masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jadi tidak peduli betapa sedihnya Chai saat ini, dia membawa Long Hao Shen pergi dari sana untuk menempatkannya dalam menara Eternity yang aman, untuk menemukan harapan kebangkitan itu. Suara itu adalah, ucap Wang Yuan yang berkata dengan kosong. "Aku tahu, gadis itu dari surga ilusi. Tidak salah, itu dia," ucap Lin Xin sambil terpental dengan liar. Meraih bahu Lin Xin, Han Yu dengan penuh semangat berteriak. Ya, dia adalah Ye Xiaolei. Itu dia memiliki semacam hubungan dan perjanjian dengan Kapten, dan dia yang datang membantu kita. Jadi, Kapten memiliki harapan untuk bangkit kembali, masih ada harapan. Ucap Han Yu. Suasana suram sebelumnya telah disapu bersih saat itu juga, dan semua orang mendapatkan kembali harapan mereka. Tetapi bahkan jika mereka melakukan yang terbaik untuk menghapus air mata mereka, air mata ini tidak dibersihkan dengan cara apapun. Tidak seperti air mata mereka sebelumnya, ini adalah air mata kegembiraan. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, mereka harus meraihnya dengan biaya berapapun. Chai memeluk erat Long Hao Shen, dan air matanya mengalir sekali lagi. Tapi dia tidak terus membenamkan dirinya dalam kesedihan, dan tiba-tiba saja berteriak. "Apakah ada yang punya tali atau rantai?" tanya Chai dengan berteriak. Sima Xian menjawab, "Ya, aku punya," jawab si botak. Kemudian dia mengeluarkan rantai emas gelap dari cincin penyimpanannya. Rantai ini mencapai panjang sekitar 5 meter, dan sama persis seperti rantai gigantic Ball of Light-nya. Itu jelas digunakan sebagai cadangan. Chai mengambil rantai ini, lalu memegang Long Hao Shen dalam posisi berdiri saat dia melihat bagian atas lantai pertama menara, dan berbicara dengan cara yang tegas. 7 hari. Kami hanya punya waktu 7 hari, saat ini, kita harus memanjat ke puncak Tower of Eternity, dan mendapatkan warisan dari Necromancer suci milik Slamaning Calamity Elux, ucap Chai. Ya, semua orang dari Bright Glimmer of Hope setuju dengan riuh. Semburan semangat itu telah memberikan semua orang semacam perasaan yang sangat kuat. Aku juga pergi. Kata-kata yang sama datang hampir bersamaan dari Yang Wenzhao dan Duan Yi.
Luka mereka jauh lebih baik, dan meskipun pertempuran akan sedikit sulit, bagaimana mungkin mereka bisa gemetar ketakutan pada saat seperti itu? CR tidak banyak bicara, dan hanya mengatakan pada Wang Yuan di dekatnya. Bantu aku menempatkan Hao Shen di punggungku dengan rantai ini. Dengan dia bertarung bersama kita, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan kita, ucap CR. Ya, Wang Yuan tidak mengajukan keberatan dan segera mulai bekerja. Gadis ketiga dari kelompok itu, Chen Ying'er, juga melepaskan pelukan Yang Wenzhao, dan membantu menempatkan tubuh Long Hao Shen di punggung CR. Long Hao Shen yang tinggi dan kokoh ditempatkan di punggung CR, dan itu tampak membuat adegan yang membingungkan. Lengan dan kakinya harus melilit tubuh CR, dan pada akhirnya, kakinya harus melingkar di pinggangnya untuk mengikatnya dengan kuat. Merasakan berat Long Hao Shen, tekad di mata CR semakin meningkatkan intensitasnya. Dalam kilatan cahaya kelabu, sabit Dewa Kematian muncul dalam genggamannya. Mungkin ini karena ingatannya yang telah pulih, tetapi saat itu muncul di tangannya, kecemerlangan yang dipancarkan oleh alat ilahi ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Melepaskan ledakan niat membunuh, sabit menjadi semakin memancar. Kita akan pergi, ucap CR. Setelah mengatakan itu, CR mengambil langkah besar menuju lantai kedua Tower of Eternity. Anggota Bright Glimmer of Hope ditambah Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi, itu membentuk total 9 orang yang langsung menaiki tangga. Ujian di lantai pertama dan kedua sudah selesai sebelumnya, dan mereka mendapat persetujuan dari 4 penjaga suci. Dan sekarang, 4 penjaga suci di dalam melodi abadi di dada CR semua menjadi penjaganya. Hanya saja, mereka tidak bisa memberikan pertolongan dalam pertarungan mereka di dalam Tower of Eternity. Setelah memasuki lantai 2, semua orang melepaskan sayap spiritual mereka dan menuju jauh ke depan. Mereka belum pernah memasuki lantai ketiga menara keabadian sebelumnya. Setelah mereka datang untuk belajar dari siput ilahi matahari dan bulan, bahwa Elux telah menempatkan dunia manusia dalam keadaan yang mengerikan, dan merupakan penyebab utama dari keadaan mereka yang sangat lemah yang mengikuti mereka, dan akhirnya kelompok itu tidak pernah menaiki tangga ini lagi. Tapi sekarang berbeda. CR yang menggantikan Long Hao Shen untuk menjadi penerus itu, dan harus berhasil dengan cara apapun untuk membangkitkan kembali Long Hao Shen. Mereka tidak hanya harus terus maju, tetapi juga harus mencapai lantai ke-7, di mana mereka akan bisa mendapatkan warisan dari Elux, sang bencana yang tertidur. Jadi, mereka tidak berani lambat sedikit pun. 7 hari, itu semua waktu yang mereka miliki. Jika Long Hao Shen tidak dibangkitkan pada saat itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sekarang bukan waktunya untuk merenungkan kesulitan yang akan dihadapi di 4 lantai berikutnya. Bahkan jika mereka akan menghadapi cobaan di tingkat Demon God Emperor, CR tidak akan menghentikan kemajuan mereka. Jika Long Hao Shen benar-benar mati, dia pasti akan mengikutinya dalam takdir itu. Dengan sangat cepat, mereka mencapai lorong dari lantai 2 ke lantai 3. Kemudian CR berbalik dan melihat rekan-rekannya mengikuti di belakangnya. Han Yu mengumumkannya, "CR, sebelum Kapten bangkit kembali, silakan menjadi Kapten kami. Keluarkan perintah kamu, dan bahkan dengan mengorbankan nyawa kami akan memberi kamu bantuan sampai akhir," ucap Han Yu. CR menghela nafas panjang. Dia tidak mengucapkan terima kasih atau apapun itu, tetapi mengangguk dengan penuh semangat, dan dia adalah orang pertama yang melewati jalur teleportasi lantai. Dengan kilatan cepat, teleportasi yang fantastis membawa kelompok itu ke lantai 3. Tepat setelah masuk, semua orang merasakan hawa dingin pada saat yang sama, karena suasana di sekitarnya tampak lengket. Ini adalah dunia di mana mereka tidak perlu lagi tetap bertahan, dan di mana mereka bisa melihat hamparan kegelapan. Tanah yang terbuat dari batu bata hitam, dan di langit adalah bulan ungu gelap. Setelah tiba di sini, mereka merasakan seolah-olah berada di dunia lain. Dan dunia ini sepertinya tidak ada habisnya. Sejauh mata memandang, tidak ada akhir dari pemandangannya, dan hanya kegelapan yang tak ada habisnya. Di tengah-tengah kegelapan yang tak berujung ini, nyala api ungu yang tak terhitung jumlahnya berdenyut. Ini adalah api jiwa, yang merupakan ciri khas prajurit kerangka. Itu benar, di lantai 3 menara keabadian ini, apa yang muncul di hadapan mereka adalah lautan tengkorak yang tak berujung. Dan mereka hanya ditemani oleh hamparan kegelapan yang tak berujung.
Di tempat itu hanya ada esensi kegelapan yang disertai dengan keheningan yang mematikan. Tapi tidak peduli apapun musuhnya, semua anggota Bright Glimmer of Hope hanya memiliki tekad di mata mereka. Mereka hanya memiliki satu tujuan, dan itu harus melalui semua penghalang untuk membangkitkan Long Hao Shen. Yang mengejutkan orang lain adalah, Chai tidak segera menerobos lautan kerangka itu, ia tampak dingin dan tenang, dan alih-alih berada dalam keadaan hiruk-pikuk yang histeris. Dia benar-benar ingin dengan ceroboh segera berhasil, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Itu karena dia tahu, bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan, dan tidak bisa membuang-buang waktu sedikitpun. Jadi, dia tidak bisa bertarung secara membabi buta, tetapi harus melalui semua cobaan dalam waktu singkat, yang merupakan tujuannya saat ini. Di lantai pertama dan kedua, kami diuji oleh 4 penjaga suci besar, yang elemen-elemennya adalah api, es, tanah, dan angin, yang merupakan 4 unsur paling mendasar. Dari tampilannya, kita akan menghadapi elemen kegelapan dalam ujian di lantai 3 ini. Seperti yang dikatakan para penjaga suci sebelumnya, mereka berjumlah 12. Jadi, orang yang akan menguji kita di sini adalah penjaga suci unsur kegelapan. Kerangka di Tower of Eternity berbeda dari yang ada di dunia Hauiwei. Setiap orang telah mengalami sendiri kekuatan tempat ini, begitu banyak kerangka di sini, dan itu cukup untuk menghentikan kita sampai mati. Tidak akan ada akhirnya jika kita mencoba membunuh mereka semua, dan itu siapa yang tahu berapa lama kita bisa melakukannya. Jadi, kita tidak harus membunuh mereka secara membabi buta, kita hanya harus mencari penjaga suci kegelapan, dan mengalahkannya untuk melewati ujian ini, ucap Chai. Suara jelas Chai bergema di lantai 3. Pidatonya berangsur-angsur menenangkan orang lain yang terburu nafsu, yang segera mengetahui betapa terkejutnya mereka, bahwa bahkan tanpa perintah Long Hao Shen, Chai yang menjadi kapten sementara mereka, itu mengambil tugas itu dengan sempurna, dan mengelolanya dengan berkepala dingin. Perasaan percaya diri muncul di setiap pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope, itu benar, sudah lama sejak pembentukan skuad perburuan iblis ini, bahwa itu hanya berputar di sekitar dua inti ini adalah Long Hao Shen dan Chai. Hanya saja, kecemerlangan Chai disembunyikan di belakang Long Hao Shen sejauh ini. Chai saat ini bukan hanya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian, tetapi memiliki semua kenangan aslinya yang telah kembali. Dengan Long Hao Shen mati dan hanya memiliki satu kesempatan untuk memulihkannya, Chai tidak memiliki sedikit pun untuk terus menyembunyikan dan melakukan pengekangan. Dia harus memimpin grup dengan semua kekuatannya untuk memenangkan kesempatan terakhir ini. Han Yu, seru Chai. Ya, Han Yu melangkah maju. Chai memerintahkan, sebentar lagi kami akan meluncurkan semua serangan. Ketika pertempuran dimulai, penjaga suci kegelapan yang tersembunyi di tengah-tengah kerangka pasti tidak akan tinggal tanpa terganggu. Gunakan yang terbaik dari komandan mata iblis kamu untuk menemukannya, dan kemudian menguncinya, ucap Chai. Ya, Han Yu segera menjawab, sementara dia memanggil komandan mata iblis. Zhang Fangfang, maju. Yang Wenzhou, Duan Yi, dan Han Yu, di belakang. Sisanya berjalan seperti biasa. Ying jangan menghabiskan energi spiritual kamu untuk panggilan makhluk lain selain Magdul. Pergi, teriak Chai. Dengan teriakan terakhirnya, Chai melambaikan sabit Dewa Kematian di tangannya. Zhang Fangfang berdiri di belakang perisai beratnya, sambil bergerak menuju lautan tengkorak itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.